Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga siang hari ini kita masih bisa bersimpuh bermunajat di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan aktivitas ibadah kita sebagai hamba melalui sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini adalah merupakan Jumat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan oleh khatib di muka adalah merupakan ayat yang sangat populer. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ayat ini adalah disebut dan dikenal di Indonesia dengan doa sapu jagat. Dikatakan doa sapu jagat karena doa ini menyapu segala bentuk kebaikan kita dunia maupun akhirat. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana aktsaru du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah doa yang paling sering dan banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengadukan tentang kondisi anaknya yang belum ketemu dengan jodohnya. Kemudian akhirnya Ibnu Abbas mengajarkan doa ini. Ketika engkau ingin mendapatkan jodoh terbaik, maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada seseorang yang bahkan sakit dan dia datang kepada Nabi untuk disembuhkannya. Kemudian Nabi pun di hadapan orang yang sakit itu pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan ternyata doa ini adalah doa untuk semua kebutuhan kita. Itulah sebabnya kita menyebut doa ini dengan doa sapu jagat. Ada banyak istilah kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada hasan artinya baik, ada khair artinya juga baik dalam bahasa Indonesia, ada thayyib, ada ma'ruf, ada salih, ada birrun. Semuanya dalam bahasa kita sering diterjemahkan dengan kata baik. Itulah bahasa Arab, bahasa yang amat sangat kaya. Sebetulnya tidak mungkin sesuatu itu diungkapkan dengan istilah yang berbeda kalau maknanya sama.
Khair adalah kebaikan yang berproses. Thayyib bicara kualitas dan mutu. Al-ma'ruf adalah kebaikan yang dikenal di masyarakat tapi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sedangkan hasanah adalah merupakan kebaikan yang paripurna sesuai dengan standar operasional prosedural yang ditentukan oleh agama. Makanya dalam Quran Allah menyebutkan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan linabluwakum ayyukum aksaru amala. Jadi kebaikan yang diungkapkan dalam kata hasan, satu adalah kebaikan yang bersifat permanen, holistik dan komprehensif. Yang kedua, kebaikan yang diungkapkan dalam kata hasan adalah kebaikan yang sesuai dengan SOP dalam ajaran agama kita. Akhir-akhir ini kita melihat di media sosial tentang adanya sebuah wilayah yang disebut dengan Blue Zone. Blue Zone adalah merupakan zona hijau. Zona hijau ini adalah merupakan wilayah yang di dunia hanya berada di 5 wilayah saja. Okinawa Jepang, Sardinia Italia, Ikaria Yunani, dan juga Loma Linda yaitu di California. Blue Zone adalah merupakan sebuah wilayah di mana penduduknya yang super tua dan super sehat. Mereka adalah merupakan penduduk-penduduk Blue Zone yang tua-tua sampai 90 tahun, 100 tahun bahkan lebih. Tetapi mereka memiliki kesehatan yang prima. Ada guru bela diri yang sudah 103 tahun. Ada seorang nenek yang 99 tahun masih angkat barbel. Dan juga banyak lagi orang-orang yang begitu sehat dan begitu tua luar biasa. Wilayah ini diperkenalkan pertama kali oleh Dan Buettner, yang beliau mengungkap kebiasaan mereka kenapa super tua tapi super sehat. Pertama adalah mereka orang-orang yang memiliki visi hidup. Mereka selalu memiliki alasan kenapa mereka harus hidup dan untuk apa mereka hidup. Padahal kalau kita lihat, alasan mereka hidup adalah terkait dengan masalah dunia ansih. Terkait dengan hal-hal yang bersifat fisikli dan material. Akan tetapi, aneh kenapa umat Islam tidak dimasukkan kepada wilayah Blue Zone berdasarkan riset daripada Dan Buettner itu. Padahal berbicara tentang visi hidup, alasan hidup, 14 abad yang lalu, dan ini diulang-ulang oleh Nabi SAW, dan Allah abadikan dalam surat 2 ayat 201, visi hidup seorang muslim adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seyogianya dengan visi hidup yang jelas ini, kaum muslimin super tua, super sehat lebih daripada masyarakat yang tinggal di Blue Zone tersebut. Ayat ini paling tidak mengandung banyak hal. Yang pertama adalah ayat ini berbicara tentang orang muslim bukan hanya berpikir orientasi akhirat. Karena di dalam moto para pejuang pun adalah iskariman dulu, baru mutsyahidan. Bukan mutsyahidan tanpa isnya kariman. Moto pejuang kita pun adalah hidup mulia dulu, hidup baik dulu, hidup sejahtera dulu, hidup sukses dulu, baru mati syahid. Para pejuang, mereka bukan orang-orang yang putus asa dengan hidupnya sehingga mereka berani mati. Pejuang-pejuang di zaman Rasulullah, pejuang-pejuang di zaman Khalifah, mereka adalah orang-orang yang sejahtera hidupnya, tetapi begitu genderang jihad ditabuh, mereka pun orang yang paling terdepan di dalam menyambut kematian syahid itu. Jadi mereka ingin syahid bukan karena putus asa dengan kehidupan. Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Dan wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Poin pertama, agama kita menganjurkan kita hasanah di dunia. Yang kedua, ayat ini pun menegaskan kepada kita, tidak mungkin kita bisa hasanah di akhirat kalau di dunianya kita tidak hasanah. Maka santri menyebutkan wawu di dalam ayat ini adalah merupakan wawu atop penyambung lil mutlaqil jami.
Waw atop yang memiliki makna mutlak untuk keseluruhan. Kalau kita ingin di akhirat hasanah, maka dunia kita harus hasanah. Inilah kata para ulama, paling tidak ada 5 mata rantai kehidupan agar satu dengan yang lain saling berkaitan. Kalau kita pernah belajar tentang mata rantai makanan, maka ayat ini mengajarkan kepada kita tentang mata rantai kehidupan. Kita selalu memohon kepada Allah akhir hidup yang baik yang dikenal dengan husnul khotimah. Husnul khotimah atau husnul maut tidak bisa berdiri sendiri. Husnul maut, husnul khotimah harus berkaitan dengan husnul hayat, hidup yang baik. Husnul hayat sangat erat kaitannya dengan husnul amal, amal yang baik. Husnul amal sangat berkaitan dengan husnul fahmi, pemahaman yang baik. Husnul fahmi sangat erat kaitannya dengan husnul ilmi, ilmu yang baik dan ilmu yang benar. Dari husnul ilmi, ilmu yang benar dan baik, maka lahirlah pemahaman yang benar dan baik. Dari pemahaman yang benar dan baik, maka lahirlah amal-amal yang benar dan baik. Dari amal yang benar dan baik, maka lahirlah kehidupan yang benar dan baik. Dari kehidupan yang benar dan baik, maka lahirlah kematian yang benar dan baik. Baiknya kematian sangat erat kaitannya dengan baiknya kehidupan. Baiknya kehidupan sangat erat kaitannya dengan baiknya amal. Baiknya amal sangat erat kaitannya dengan baiknya pemahaman. Dan baiknya pemahaman dan benar pemahaman sangat erat dengan baiknya ilmu. Inilah sebabnya kenapa Barat merusak kaum muslimin dari konsep ilmu, karena kerusakan ilmu akan melahirkan kerusakan pemahaman. Kerusakan pemahaman akan melahirkan kerusakan amal. Kerusakan amal akan melahirkan kerusakan kehidupan. Dan kerusakan kehidupan berujung akan mengalami kerusakan kematian alias mati dalam kondisi kekafiran. Tantangan ideologi akidah kita pada saat ini, bukan kita khawatir anak kita menyembah berhala. Bukan kita khawatir anak kita menyembah bintang-bintang, pohon-pohon. Bukan kita khawatir anak kita menyembah bukan selain Tuhan. Tapi tantangan akidah dan ideologi kita saat ini adalah khawatir anak-anak kita, generasi kita memiliki pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama. Rame di YouTube, rame di TikTok, tren tentang adanya paham agnostisisme. Paham yang ternyata sekarang sedang melanda kaum milenial yang dikenal dengan paham agnostik. Agnostik adalah paham yang mereka bukan tidak percaya Tuhan. Agnostik adalah paham yang mereka bukan tidak percaya tentang akhirat. Agnostik adalah paham yang bukan mereka tidak percaya siksa kubur, neraka dan sorga. Tapi agnostik adalah paham yang mereka akan mengatakan kepada orang tuanya, saya akan mengakui tentang adanya Tuhan, tapi bapak, tapi ibu, tapi ayah, tapi bunda mampu merasionalisasikan dan membuktikan secara ilmiah tentang Tuhan itu apa dan neraka surga itu seperti apa. Ini adalah paham yang trennya saat ini tidak intelektual jika kalian tidak agnostik. Kampanyenya masif luar biasa di media sosial. Bahkan mereka memakai baju-baju, memakai kaos-kaos yang ada di dalam tulisannya, I am agnostic. Sorry, I am not into about religion. Kami adalah kaum agnostik, kami tidak peduli dengan masalah agama. Inilah faktor yang menyebabkan terjadinya LGBT di kalangan remaja kita. Inilah faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Inilah faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan LGBT, pergaulan bebas, penyimpangan adalah dampak, tetapi faktor dasarnya karena mereka meragukan tentang eksistensi Tuhan, surga, neraka, dan siksa kubur. Ini problematika kita pada saat ini yang sudah mewabah di tengah-tengah kaum intelektual muda kita yang mereka mengatasnamakan dirinya intelektual jika mereka adalah agnostik. Pemahaman yang salah, amal yang salah, hidup yang salah menyebabkan ending kehidupan mereka pun akan menjadi salah. Ini tantangan yang sangat berat. Penyimpangan, pergaulan bebas, dan berbagai macam kemaksiatan lain berawal dari ideologi akidah yang salah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah sebagai muslim,
kita harus pede dengan ajaran agama kita. Sebagai muslim, kita harus pede dengan ajaran Nabi kita. Sebagai muslim, kita harus percaya diri bahwa Islam adalah merupakan agama yang benar di sisi Allah dan paling logik di antara agama-agama yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga akidah diri kita, akidah anak-anak kita, akidah generasi muslim kita, sehingga kita termasuk kelompok orang yang ketika hidupnya baik, ketika matinya pun baik, dan menerima catatan amal pun dengan cara yang baik, dan ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain warhamna wa iyyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqak. Allahumma ij'al auladana auladan salihan wa jamilan wa zakiyan wa aliman wa hafizan wa faqahum fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.